Ustadz, bagaimana caranya agar seorang anak nurut terhadap orang tuanya? Baik, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh kedua orang tua. Ini penting, bagus pertanyaan ini. Ibu-ibu, disimak baik-baik. Jawabannya itu, pertanyaan ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan jawaban ini sebagai bahan evaluasi kita. Apa yang membuat anak cucu kita ini tidak nurut, tidak taat? Disimak baik-baik. Suatu hari Umar bin Khattab pernah didatangi oleh orang tua, ya, dua orang tua, suami istri. Suami istri ini mengeluhkan tentang anaknya. Wahai Umar, wahai Khalifah, anak kami ini bandelnya minta ampun, nakal, tidak nurut. Kira-kira bagaimana kiat-kiatnya wahai Khalifah? Maka Khalifah Umar bin Khattab memanggil anak tadi. Nak, sini kamu. Benar yang dikatakan sama kedua orang tua kamu itu bandel. Apa kata anak ini? Benar wahai Khalifah, memang saya ini bandel, nggak nurut. Tapi saya mau bertanya kepada engkau wahai Umar, wahai Khalifah, apa hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya? Anak itu bertanya, hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Nih, anak ini bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar, apa hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 3 anak, kata beliau. Yang pertama adalah mendapatkan ibunya yang solehah. Mendapatkan ibunya yang solehah. Kenapa? Karena al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Karena ibu itu sekolah pemula untuk anak-anak. Mendapatkan ibu yang solehah. Yang kedua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua adalah apa? Mendapatkan nama yang baik. Jangan seperti orang Indonesia sekarang nih. Nama anaknya seperti nama bulan, tergantung dilahirkan di bulan apa. Bulan Januari dikasih nama apa? Januar. Bulan Februari dikasih nama Febrianti. Febri. Bahkan di musim pandemi corona dikasih nama Abdul Corona. La haula wala quwata illa billah. Ini udah sempake lagi gitu. Ini bahaya sekali. Abdul Corona itu syirik. Syirik itu tidak boleh. Kenapa? Abdul Corona itu artinya hambanya Corona. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu syirik itu. Ya. Termasuk ada seorang juga, dia ini seseorang namanya Abdul Nas. Abdul Nas. Apa arti Abdul Nas itu? Hambanya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu syirik, tidak boleh. Harus wajib untuk diganti itu. Ya. Jadi ini ya, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, hak anak itu adalah mendapatkan pengajaran Al-Qur'an. Nih, Al-Qur'an. Jadi, ibu yang bertanya ini, bagaimana caranya seorang anak supaya nurut sama kedua orang tuanya? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menunaikan hak anak kita? Yang pertama, mendapatkan ibu yang solehah. Jangan harap kita ingin mendapatkan anak yang solehah, tapi kalau ibunya tidak solehah. Ya. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pengajaran Al-Quran, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian, seandainya tiga-tiganya ini sudah kita tunaikan, tapi anak cucu kita belum nurut juga sama kita. Baik, kita cek lagi. Sejauh mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita dulunya. Paham gak maksudnya?
Sejauh mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita dulu ketika kita masih kecil, masih gadis, masih remaja. Kalau kita dulunya ketika masih remaja, masih gadis, sulit diatur sama orang tua kita, bandel, tidak nurut sama orang tua kita, ya pantas anak keturunan kita juga tidak nurut sama kita. Itu sebagai hukuman dari Allah Jalla Jalaluh. Sampai kita minta maaf sama kedua orang tua kita. Itu yang perlu kita cek. Jadi sedikit-sedikit jangan menyalahkan anak. Karena orang tua sekarang sedikit-sedikit nyalain nyalain cucunya. Jangan suka disalahin. Kenapa? Kalau kita suka menyalahkan anak kita, itu akan merubah psikis dia, merusak psikisnya. Maka caranya untuk mendapatkan anak yang baik itu adalah kita memperbaiki diri kita dulu sebagai orang tuanya. Karena anak itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.